Hai, selamat datang di Ulasan Ngerti Hukum ID. Ulasan adalah program pengetahuan yang menjelaskan berbagai informasi mengenai hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel kami di YouTube @ngertihukum.id. Kunjungi juga situs kami di ngertihukum.id. Dan ikuti kami di berbagai media sosial kami, Ngerti Hukum ID. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Tia, saya dari Solusi Arsip. Nah, di ulasan kali ini kita akan membahas tentang berbagai klasifikasi arsip untuk kebutuhan keluarga. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih arsip keluarga itu. Nah, arsip keluarga merupakan data penting bagi setiap anggota keluarga untuk berbagai kepentingan seperti urusan rumah tangga, kantor, sekolah, kampus, bank, pajak, asuransi, litigasi, atau aktivitas sosial lainnya. Nah, arsip keluarga harus dikelola secara benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan arsip keluarga yang lengkap dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan arsip agar terciptanya pengelolaan arsip keluarga yang efektif dan efisien, maka pencipta arsip dapat membuat klasifikasi arsip keluarga. Selanjutnya nih, klasifikasi arsip untuk kebutuhan keluarga ini apa aja sih? Yang pertama itu kita ada data pribadi. Data pribadi ini contohnya seperti kartu keluarga, surat SK pengangkatan, NPWP, paspor, dan KTP. Selanjutnya ada keperdataan. Keperdataan ini seperti surat akte kelahiran, surat adopsi, surat kematian, buku nikah, surat cerai, fatwa warisan, surat wasiat, dan surat-surat lainnya yang untuk keperdataan. Selanjutnya pendidikan. Pendidikan ini ada rapor, ijazah, sertifikat pelatihan atau kursus. Biasanya arsip pendidikan ini digunakan untuk melamar pekerjaan atau untuk beasiswa, mendaftarkan beasiswa teman-teman. Selanjutnya ada tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan ini masuk ke sertifikat tanah, bangunan atau apartemen, terus ada akte jual beli, giri, pipil, surat keterangan camat atau pejabat, pembuatan akta tanah, SPPT, atau PBB. Selanjutnya ada transportasi. Transportasi ini lebih surat jual beli kepemilikan ya, seperti BPKB, STNK, atau bisa juga masuk ke dalam SIM atau surat izin mengemudi. Selanjutnya ada emas dan logam mulia. Ini lebih ke bukti pembelian atau kwitansi emas, platina, dan logam mulia lainnya. Kenapa ini masuk? Karena kalau misalkan teman-teman membeli emas dan mau menjualnya kembali, itu harus mempunyai bukti pembelian atau kwitansi agar emas tersebut bisa terjual dan harganya tidak jatuh terlalu jauh seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada bank dan asuransi. Bank dan asuransi ini masuk ke dalam buku tabungan, buku deposito, pelaporan giro, dan biliar, polis, bukti pembayaran angsuran, bukti pelunasan, dan atau perpanjangan. Nah, bukti ini dapat mencairkan polis pada waktu tertentu. Selanjutnya ada kontrak. Nah, kontrak ini nggak hanya kontrak perjanjian rumah, bangunan, apartemen, toko, tanah, kendaraan, tapi di sini juga ada kontrak surat perjanjian hutang, bukti hutang, tagihan kartu kredit, atau bukti statement terakhir. Sekian ulasan tentang klasifikasi arsip untuk kebutuhan keluarga. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk kunjungi kami di www.solusi
arsip.id untuk informasi lainnya seputar arsip. Dan sampai bertemu di ulasan episode selanjutnya.